Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial cara instalasi software attendance management beserta cara setting software attendance management. Pertama, saya akan mentutorialkan cara instalasi software attendance management terlebih dahulu. Pertama-tama, masukkan DVD software Anda ke dalam DVD drive yang ada di komputer atau laptop Anda. Kemudian, masuklah ke My Document pada komputer Anda. Kemudian, arahkan ke DVD RW Drive untuk melihat isi dari DVD software yang tersedia. Kemudian pilih Attendance English untuk software attendance management dengan berbahasa Inggris. Pilih Attendance Indonesia untuk software attendance management dengan berbahasa Indonesia. Klik 2 kali. Kemudian klik 2 kali folder setup. Klik yes. Klik OK. Klik next. Pilih I accept the agreement. Kemudian klik next. Klik next. Klik next. Klik next, kemudian klik install. Klik next kembali untuk memproses instalasi fingerprint reader driver. Klik next, kemudian klik install. Lalu pilih No, I will restart the computer later. Kemudian klik finish. Klik finish. Lalu kita close My Document pada komputer Anda. Apabila software attendance management sudah terinstall, maka di tampilan desktop Anda akan ada icon seperti ini. Selanjutnya, saya akan mentutorialkan bagaimana cara setting software attendance management secara lengkap dari mulai pengaturan kehadiran sampai dengan rekapitulasi laporan. Untuk mengaktifkan attendance management, kita klik 2 kali software berikut. Yang pertama kita setting adalah menu pengaturan kehadiran. Menu pengaturan kehadiran terdiri dari kondisi umum, kalkulasi, dan materi statistik. Kita mulai dari kondisi umum. Kondisi umum, kita hanya bisa menginputkan nama perusahaan. Kemudian input singkatan dari nama perusahaan Anda. Yang lain ini adalah default dari program attendance management. Jika sudah, kita ke menu kalkulasi. Di sini ada beberapa settingan.
dari mulai 1 hari kerja berapa menit. Ini bisa Anda sesuaikan dengan jam kerja yang ada di perusahaan Anda. Kemudian beberapa punishment atau sanksi dengan yang bisa Anda lihat di layar komputer Anda. Ini bisa Anda sesuaikan sesuai kebijakan yang ada di perusahaan Anda. Jika sudah, kemudian kita menginjak ke materi statistik. Materi statistik di sini yaitu untuk melengkapi simbol-simbol in report yang nantinya akan diinputkan di laporan. Kita setting mulai belief. Belief adalah dinas luar. Kita checklist atau kita tanda centang ACC by time. Kemudian simbol in reportnya menggunakan DL, yaitu dinas luar. Kemudian klik normal. Kita checklist pengaturan ACC by time. Simbol in reportnya H. Kemudian late. Kita checklist ACC by time. Simbol in reportnya T, yang artinya terlambat. Early, kita checklist ACC by time dengan simbol in report yaitu PC, yaitu pulang cepat. Kemudian AFL, kita checklist juga ACC by time. Simbol in reportnya adalah I, yaitu izin. Kemudian absen, kita checklist ACC by time dengan simbol reportnya yaitu A, artinya absen. Kemudian OT, ini adalah overtime. Di sini kita checklist round ACC, round at ACC, dan bisa dipilih satuannya, yaitu bisa hour, yaitu jam, bisa per menit, dan bisa per hari, tergantung kebijakan yang ada di perusahaan Anda. Kemudian simbol in reportnya yaitu L, artinya lembur. Untuk rest sampai dengan VOT tidak usah disetting, dikarenakan ini adalah fitur tambahan dari software attendance management. Jika Anda sudah menyeting kondisi umum, kalkulasi, dan materi statistik, baru kita klik OK pada fitur aturan penghitungan kehadiran. Untuk selanjutnya, kita setting daftar departemen. Daftar departemen di sini berfungsi untuk menginputkan departemen-departemen atau divisi-divisi yang ada pada perusahaan Anda. Misalkan seperti ini. Untuk menambahkan divisi yang ada di perusahaan Anda, kita klik pusat dari departemen, kemudian kita klik tambah. Lalu kita ketikkan nama divisi Anda, misalkan jika sudah, kita klik OK dan akan muncul di daftar departemen. Jika sudah, kita close untuk pengaturan manajemen departemen. Untuk selanjutnya, kita masuk ke fitur pegawai.
Fitur pegawai di sini berfungsi untuk menginputkan nama-nama pegawai beserta nomor akun yang ada di perusahaan Anda. Caranya, kita klik departemen yang telah kita inputkan di daftar departemen. Misalkan di departemen marketing. Saya ingin menambahkan nama-nama yang ada di departemen marketing. Caranya, klik tambah, kemudian untuk menginputkan nomor akun beserta nama, kita arahkan ke kolom bawah. Untuk nomor akun yang ada di sini bisa kita edit sesuai dengan nomor urutnya. Kemudian namanya siapa, kita inputkan di kolom ini. Jika sudah, kita klik simpan. Apabila sudah kita input secara lengkap dari masing-masing divisi atau departemen, kita close menu daftar pegawai. Untuk selanjutnya, kita akan membuat jam kerja di fitur jam kerja. Di sini saya tutorialkan ada dua jenis jam kerja, yaitu yang pertama secara terjadwal, Senin sampai Jumat. Kita contohkan seperti ini. Kemudian hari Sabtu kita contohkan seperti ini. Kenapa di jam yang terjadwal ini kita pisah antara Senin sampai Jumat dengan Sabtu? Dikarenakan pada Senin sampai Jumat ini awal bertugas dan akhir bertugasnya sama. Kemudian di hari Sabtu ada perbedaan di akhir bertugasnya. Apabila di perusahaan Anda ada pola jam kerja dengan beberapa shift jam kerja, kita buat permisalan seperti ini. Saya contohkan dengan adanya shift 1, shift 2, dan shift 3. Untuk menambahkan jam kerja, kita tinggal klik tambah. Kemudian inputkan nama jam kerja di sini. Awal bertugasnya juga Anda inputkan di sini sampai dengan seterusnya. Jika sudah, klik simpan. Apabila sudah terinput secara lengkap jam kerja di perusahaan Anda, kita close menu penanganan shift dan jam kerja berikut. Untuk urutan selanjutnya, yaitu kita masuk ke fitur shift kerja. Fitur shift kerja di sini berfungsi untuk mensinkronkan antara jam kerja yang kita bikin di jam kerja tadi dengan hari kerjanya di perusahaan Anda. Dan shift kerja di sini hanya berlaku untuk jam kerja yang tidak berpola atau tidak ada shift. Caranya yaitu kita klik tambah di sini. Kemudian di sini muncullah shift baru. Ini supaya Anda bisa menandai jam kerja di perusahaan Anda. Kita rubah namanya dengan klik rubah. Kemudian klik shift baru di sini, kita ketikkan sesuai dengan nama perusahaan, misalkan
kemudian klik simpan. Lalu untuk mensinkronisasi antara jam kerja dengan hari kerjanya, kita klik tambah dan klik checklist sesuai dengan jam kerja. Jika ini Senin sampai Jumat, berarti selain kita gunakan Senin sampai Jumat, selain Senin sampai Jumat, kita hilangkan checklistnya. Lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk hari Sabtu. Kita checklist hari Sabtu. Selain hari Sabtu, kita kosongkan checklistnya. Kemudian klik OK. Apabila sudah tampil garis biru seperti ini, berarti sinkronisasi antara jam kerja dan hari kerja sudah benar. Kemudian kita close manajemen shift kerja. Selanjutnya kita menginjak ke jadwal kerja. Jadwal kerja di sini berfungsi untuk menjadwalkan setiap pegawai atau karyawan yang ada di perusahaan Anda yang telah Anda inputkan di menu pegawai tadi dengan jam kerja sesuai dengan divisi masing-masing. Caranya, apabila di semua karyawan di sini sama jam kerjanya, kita hanya tinggal klik interaktif di sini, kemudian klik tanda centang untuk mengeblok agar tidak satu persatu. Kemudian tetapkan shift kerja. Di sini ada dua kolom. Kolom yang pertama yaitu sebelah kanan. Ini hanya untuk jam kerja yang berpola atau shift. Dan untuk kolom yang sebelah kiri hanya untuk jadwal kerja yang terjadwal atau tidak berpola. Gitu. Untuk menginputkan jadwal kerja yang tidak berpola, kita klik tanda plus yang ada di atas, dan kita pilih sesuai yang berlaku di perusahaan Anda. Sebelum di OK, kita atur ring waktu kapan mulai berlaku absensi ini sampai dengan waktu yang terpanjang. Kita buat 2020 agar Anda tidak perlu menjadwalkan lagi pegawai-pegawai yang ada di software attendance management. Kemudian klik OK. Apabila di kolom sebelah kiri sudah tertera seperti ini, maka penjadwalan Anda sudah berhasil. Lalu klik OK. Di shift kerja akan muncul seperti ini. Apabila ada divisi lain yang jam kerjanya tidak ikut terjadwal, maka Anda harus mengklik departemen yang jam kerjanya tidak terjadwal tersebut. Caranya, kita tetapkan shift kerja, kemudian kita klik tanda plus yang ada di kolom sebelah kanan, lalu shift 1, shift 2 dan shift 3 kita inputkan. Kemudian OK. Di sini memang kosong karena divisi nama tersebut ikut jam kerja shift. Jika sudah, penerapan jadwal kerja pegawai kita close.
Untuk selanjutnya kita akan menginputkan nama-nama pegawai yang ada di pegawai ke dalam mesin fingerprint. Ada dua cara input pegawai, yaitu dengan menggunakan USB kabel atau dengan Ethernet. Pertama, saya akan mentutorialkan bagaimana cara input user atau pegawai ke dalam mesin fingerprint melalui kabelan. Yaitu sebelumnya kita harus pastikan dulu nomor IP yang ada di mesin fingerprint. Mesin fingerprint, nomor IP yang ada di mesin fingerprint harus sama dengan nomor IP yang ada di software attendance management. Seperti yang Anda lihat di layar monitor Anda, apabila di sini tertera 192.168.1.201, berarti di mesin adalah IP-nya seperti ini. Jika sudah benar, maka klik sambung. Apabila koneksi sudah berhasil, maka di sini akan berubah warna seperti ini. Dan di bawah akan tertera seperti ini. Untuk mengirimkan data-data pegawai yang telah kita inputkan, klik kirim info pegawai dan sidik jari. Lalu klik interaktif. Checklist, pilih mode cepat. Kemudian unggah. Seperti ini. Kalau sudah 100%, kita close. Jika sudah, selanjutnya saya akan mentutorialkan juga bagaimana cara input nama-nama pegawai beserta nomor akunnya ke dalam mesin fingerprint melalui flash disk. Caranya, kita klik data di atas, kemudian pengaturan USB disk, kemudian self service reader, klik OK, kemudian user data export, klik interaktif, kemudian klik tanda ini untuk mengekspor semua nama pegawai, dan klik tanda ini untuk mengekspor satu persatu pegawai. Kita klik semuanya sampai semua nama beralih ke kolom sebelah kanan, lalu klik export user data to UDISK. Dan akan ada proses loading, kemudian klik OK sampai proses tersebut selesai. Jika sudah, kita close. Kemudian sudah, kita putuskan jaringan tersebut. Untuk selanjutnya, bagaimana cara ambil laporan melalui kabel LAN? Kita sambungkan kembali mesin dengan software dengan klik sambung yang ada di atas. Kemudian
Kita klik ambil transaksi absen. Jika sudah, untuk melihat rekapitulasi laporan yang ada di mesin absensi Anda yang sudah di-download, kita klik laporan di atas. Di sini ada kolom departemen apabila Anda menginginkan laporan per departemen. Dan di sini ada kolom nama jika Anda menginginkan rekapitulasi per nama karyawan. Kemudian atur ring waktu sesuai dengan kebutuhan pengambilan laporan Anda. Klik kalkulasi untuk memulai penghitungan. Jika di mesin fingerprint Anda sudah terisi record, maka di jam masuk dan jam keluar ini akan terinput jam sesuai dengan karyawan scan jari. Jika Anda ingin mengeprint laporan Anda, kita klik laporan. Di sini ada opsi-opsi bentuk laporan. Anda tinggal pilih salah satu yang sesuai dengan peraturan di perusahaan Anda. Seperti contoh, buat laporan seperti yang tampak. Seperti ini. Untuk print, tinggal kita klik tanda print yang ada di atas. Jika sudah, kita close di sini. Kita close lagi. Kita putuskan. Jika sudah, kita close software attendance management. Demikian video tutorial cara instalasi software attendance management beserta cara setting software attendance management. Semoga bermanfaat untuk Anda.